Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omerion Khere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is Oil's Historic Slide Really Finished? Di mana kita akan melihat bersama-sama apakah penurunan harga minyak telah selesai atau tidak. Oke, dalam beberapa slide ke depannya kita akan melihat apakah level terendahnya di pasar minyak telah tercapai dan kita selanjutnya akan cenderung naik trennya. Nah, kalau kita melihat slide pertama, kita bisa melihat bahwa telah diselesaikan dua siklus dalam pasar minyak dan kita sekarang berada di siklus ketiganya. Nah, perlu disampaikan juga bahwa harga minyak kemarin benar-benar melonjak naik selama 2 bulan terakhir ini dari sekitar 26 US dollar per barrel ke sekitar 44 US dollar per barrel. Itu kenaikan yang sebesar 68%, itu luar biasa memang. Tapi pertanyaan sekarang adalah apakah ini akan dilanjutkan ke depannya atau tidak. Karena kalau kita melihat ke belakangnya siklus pertama, kita naik dari 44 hingga 60. Tetapi setelah itu kita membentuk lower low atau level terendah yang lebih rendah di sekitar 38. Lalu kita melihat siklus kedua, di mana harga minyak kembali naik dari 38 hingga 49. Tetapi sekali lagi pada akhirnya turun dan membentuk lower low atau level terendah yang lebih rendah. Kita melihat di sini di level sekitar 27. Itu tentunya lebih rendah ketimbang level terendah sebelumnya di 38. Dan sekarang kita melihat kita naik dari level terendahnya di sekitar 26. Naik sampai kemarin perlu dicatat lebih naik lagi ke sekitar 44,83. Dan sekarang apakah kalau kita misalnya turun, apakah kita akan mencapai level terendah yang lebih rendah atau tidak? Nah, nanti saya akan coba menjawabnya di slide-slide berikutnya ya. Tapi sebelumnya, kita perlu menjawab pertanyaannya, kenapa sebetulnya harga minyak itu bisa melonjak naik 68% hanya dalam hitungan 2 bulan? Apakah itu misalnya karena supply atau pasokan minyak itu turun secara signifikan? Kalau kita melihat, tidak. Lalu kalau kita mempertanyakan apakah permintaan memang melonjak belakangan ini? Itu pun tidak. Nah, ternyata jawabannya adalah harga minyak itu melonjak naik karena positioning atau posisi-posisi yang diambil oleh investor retail atau spekulator boleh dikatakan, dan juga nanti kita akan melihat di slide berikutnya oleh hedge funds atau manajer keuangan. Nah, kita melihat dalam 5 minggu terakhir ini, positioning itu naik paling banyak sejak tahun 2011, di mana net spec longs atau posisi beli itu benar-benar naik banyak sekali. Kita melihat yang diwakili oleh garis hijau di sini. Nah, artinya kalau misalnya orang-orang pada saat ini, terutama spekulator, punya begitu banyak posisi beli, seperti misalnya terjadi juga di tahun 2011, dikhawatirkan bahwa nanti ke depannya akan terjadi koreksi. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak posisi beli ketimbang posisi jualnya. Nah, sebelumnya pada tahun 2011 terjadi hal yang sama dan kita melihat setelah itu harga minyak turun 35%. Nah, sekarang pertanyaannya apakah itu hal serupa akan terjadi ke depannya? Well, I don't know. Tapi yang jelas adalah ketika begitu banyak posisi beli ketimbang posisi jual, pada umumnya memang akan terjadi koreksi. Lalu hal yang sama juga tercermin di grafik berikutnya di sini, di mana kita akan melihat manage money positions. Nah, itu dengan kata lain, manajer keuangan atau manajer investasi yang akan melakukan investasi di pasar minyaknya. Dan kita melihat pada saat ini, net long position juga mencapai record high pada saat ini. Oleh karena itu juga saya pikir koreksi itu kemungkinan besar akan terjadi dalam jangka pendek ini, di mana kita akan melihat penurunan dalam harga minyak. Nanti saya akan jelaskan juga di slide-slide berikutnya, kira-kira sampai ke level berapa. Nah, kalau kita melihat supply-demand balance, memang pada saat ini masih terjadi oversupply di pasar minyak, di mana kita melihat
di kuartal kedua tahun 2015 terjadi oversupply sebesar 2 juta barrel lebih per hari. Namun sekarang kita melihat ada sedikit penurunan dan pada kuartal kemarin, kuartal pertama tahun 2016, hanya tanda kutip terjadi oversupply sebesar sekitar 1,5 juta barrel per hari. Jadi memang ada perbaikan di pasar minyak pada saat ini, tetapi kita juga perlu mencatat bahwa oversupply ini sudah berlangsung 9 kuartal berturut-turut, dan ini memang periode terpanjang dalam sejarah. So, ini memang luar biasa oversupply ini, oleh karena itu juga jangan heran kalau misalnya harga minyak itu kemarin turun dari atas 100 US dollar per barrel sampai 26 US dollar per barrel. Nah, lalu kalau Anda misalnya berkunjung atau berwisata ke Singapura, mungkin Anda pernah melihat di dalam jendela pesawatnya itu bahwa begitu banyak super tanker itu berada di depan pelabuhannya di Singapura. Nah, kenapa demikian? Karena memang tadi juga dikatakan masih ada oversupply. Bahkan Reuters kemarin punya kutipan yang sangat bagus. Mereka mengatakan, it may be the world's biggest traffic jam. Dengan kata lain, ini mungkin macet yang paling panjang, yang paling besar di dunia. Karena kalau kita misalnya membariskan semua supertanker yang terisi dengan minyak pada saat ini dan yang ada di lautan, kita akan punya barisan sepanjang 40 km. Bayangkan, begitu banyak supertanker yang masih terisi minyaknya dan masih cari buyer untuk minyak itu. So, memang ada macet di mana-mana, dan kalau Anda melihat di Singapura atau di pelabuhan yang besar yang lainnya, itu memang bukan tanda yang bagus. Ini menunjukkan memang bahwa perekonomian dunia mengalami pelambatan ya belakangan ini. Nah, lalu kalau kita melihat supply itu harus turun dari mana? Nah, ternyata saya pernah mengungkapkan itu juga sebelumnya. Kita melihat shale oil producers di Amerika Serikat itu sebetulnya sama sekali tidak bisa memompa minyak secara menguntungkan karena harga sekarang masih berada di bawah cost atau biaya produksi mereka. Oleh karena itu juga kita melihat dari level tertingginya produksi minyaknya di Amerika Serikat sudah turun sebesar 660 ribu barrel per hari. Dan diperkirakan ke depan juga masih akan berlaju turun sekitar 920 ribu barrel per hari dan turun secara total 1,58 juta barrel per hari. So, kita melihat memang ada harapannya bahwa supply akan turun ke depannya, bukan karena ada pembukuan atau misalnya pemangkasan yang dilakukan oleh OPEC dan non-OPEC members, tapi memang akan terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Karena memang begitu banyak shale oil producers itu akan menjadi bangkrut. Jadi dengan sendiri juga kalau mereka bangkrut, produksinya akan dihentikan tentunya. Nah, lalu kalau kita melihat demand, di sisi lainnya, demand-nya itu masih diperkirakan akan naik sekitar 1,2 juta barrel. So, memang dari situ juga memang akan menopang harga minyak ke depannya. Dan itu memang rata-rata kalau kita melihat dari tahun 2010 sampai 2016, rata-rata memang demand-nya naik sekitar 1,2 juta barrel. Memang ada satu catatan dan satu kekhawatiran bahwa memang akan terjadi demand destruction lagi seperti pernah terjadi sebelumnya di sekitar tahun 2008-2009. Kita tahu bersama apa yang terjadi pada saat itu, terjadi global financial crisis. Nah, memang pada saat itu harga minyak itu juga turun. Kenapa demikian? Karena ada demand-nya yang turun secara signifikan. Kalau kita melihat di sini misalnya tahun 2009 terjadi demand destruction atau penurunan permintaan minyak sebesar 1,2 juta barrel. So, kita harus melihat ke depannya, apabila misalnya terjadi resesi di perekonomian negara maju seperti misalnya Amerika, Eropa, Jepang, dan sebagainya, memang bisa terjadi penurunan demand. So, ini juga akan menjadi faktor yang sungguh penting ke depannya. Namun kalau kita melihat misalnya demand-nya dari Asia dan terutama dari China, itu masih sangat tinggi. Kita misalnya melihat sampai dengan 3 bulan pertama, itu sudah naik demand-nya di China sebesar 12,3%. Nah, ini juga sebetulnya China itu sangat-sangat pintar dan memanfaatkan penurunan harga minyak ini untuk mengisi
SPR atau Strategic Petroleum Reserves mereka. Dengan kata lain, mereka memanfaatkan penurunan harga minyak untuk mengisi cadangan strategis mereka. Karena mereka juga tahu harga minyak yang rendah ini tidak mungkin akan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama misalnya. Dan kita melihat sejak 2010 boleh dikatakan mereka secara sistematis menaikkan demand akan minyaknya. Karena mereka juga perlu diingat masih bertumbuh dengan level sekitar 6,5 sampai 7% per tahunnya. So ini juga saya melihat ke depannya demand dari China juga masih akan sungguh kuat ya. Nah, lalu gini juga faktor yang kita selalu harus memperhatikan kalau kita membicarakan komoditas dan terutama minyak ya. Dolar perlu diperhatikan dengan seksama, dan kalau kita melihat di dollar index chart pada saat ini ada sesuatu yang sangat menarik. Saya melihat kemungkinan besar indeks dolar telah mencapai level tertingginya dan kedepannya kita cenderung akan turun. Tentunya tidak akan berlangsung dalam garis yang lurus, tapi kalau kita melihat secara Elliott Wave Theory, dolar indeks pada saat ini telah menurun dalam 5 gelombang turunnya. Kita melihat di sini misalnya wave nomor 1 atau gelombang 1 turun, wave 2 naik, gelombang ketiga turun, gelombang keempat naik, dan gelombang kelima turun. Nah, setelah kita turun dalam 5 wave, kita tentunya akan diikuti oleh koreksi atau rebound dalam bentuk ABC. Tadi saya melihat di sini akan ada A, B, C. So, beberapa minggu ke depannya, kemungkinan besar dolar indeks akan kembali naik, mungkin sekitar ke level 96 sampai 97. RSI atau MACD dalam hal ini juga menunjukkan bahwa ada bullish divergence. Jadi kemungkinan besar memang kita akan rebound dalam beberapa pekan ke depannya. Dan karena memang US dollar index akan naik, kemungkinan besar juga minyak bisa tertekannya. Nah, ini juga kalau kita melihat crude oil, kita melihat chartnya secara Elliott Wave Theory. Nah, ini justru balikannya dari US Dollar Index, di mana kita baru menyelesaikan 5 wave naik. Kita melihat di sini, wave 1 naik, wave 2 turun, wave 3 naik, wave 4 turun, dan wave 5 naik. Oleh karena itu juga saya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar low-nya yang tercapai di sekitar 26 itu akan merupakan level terendah untuk saat ini, dan selanjutnya kita akan cenderung naik. Tapi ini juga kita melihat kalau wave 5 telah selesai, tentunya kita akan turun dulu dan koreksi dalam wave A, B, C. Nah, kalau kita melihat weekly chart juga atau chart mingguannya dari minyak, kita melihat di sini pola falling wedge yang tadi juga ada di US Dollar Index, saya tidak bahas itu tadi. Nah, kita melihat ketika itu pecah ke atasnya, tentunya kita cenderung akan memasuki bullish atau bull trend ya. Dan sekarang juga kita telah mencapai sekitar 44-an. Nah, ini juga sebelumnya kita melihat waktu harga minyak masih turun terus, sudah ada sebetulnya tanda bahwa harga minyak akan segera naik dengan ditemukannya bullish divergence di RSI atau Relative Strength Index. Lalu kalau kita melihat lebih dalam di dalam daily chart atau chart harian, kita melihat bahwa ada very nice support di sini, uptrend, dan sekarang supportnya berada di sekitar 39.50. Perhatikan juga uptrend atau support tentunya itu akan naik hari demi hari, dan itu setiap minggu naik sekitar 50 sen. So, jangan bilang kalau misalnya pecah 39.50 itu baru akan menunjukkan bahwa kita akan masuk koreksi. Tentunya hari demi hari ini akan sedikit naik. Ya, perhatikan itu. Kita punya di RSI dan di MACD suatu signal yang menunjukkan bearish divergence. Oleh karena itu saya memperkirakan juga dalam waktu dekat ini, katakanlah beberapa pekan ke depannya, akan terjadi koreksi terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kenaikannya. Sekali lagi juga kita melihat di sini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5 yang masih berlangsung pada saat ini. Nah, kalau kita bicara koreksi nanti ke depannya kira-kira sampai ke berapa, tentunya untuk itu kita harus melihat Fibonacci retracement. Nah, kalau kita melihat Fibonacci retracement 38,2% hingga
61,8%, wow, boleh dikatakan bahwa harga minyak dalam A, B, C kemungkinan akan berhenti di antara 33 hingga 37 US dollar per barrel. So, perhatikan level-level ini. Kemungkinan level ini akan merupakan zona support yang sangat bagus untuk membentuk posisi baru, posisi buy di harga minyak. Tapi untuk sementara waktu mungkin sell on strength adalah strategi yang paling bagus ya. Dan terakhir ada kutipan atau quote yang sangat bagus dari Erd Berman yang merupakan petroleum geologist and professional speaker. Dia pun mengatakan, saya melihat ke depannya, harga minyak meskipun bisa turun, tapi kemungkinan besar masih akan bertahan di atas 30. Nah, itu ada kecualinya. Kecuali, tadi juga saya bahas, kalau misalnya perekonomian dunia itu masuk resesi lagi, nah itu mungkin saja bisa mencapai level yang lebih rendah lagi. Dan sebaliknya, kalau misalnya terjadi instabilitas di Timur Tengah, wah itu akan mendongkrak harga minyaknya. Tapi secara overall boleh dikatakan akan terjadi koreksi di pasar minyaknya dalam beberapa pekan ke depannya. Jadi untuk merangkum kembali, kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar level terendah di pasar minyak telah tercapai di sekitar 26 US dollar per barrel. Dan selanjutnya kita cenderung akan naik. Namun perlu disampaikan juga, kita tadi melihat di slide dengan Elliott Wave Theory bahwa kita telah atau sedang menyelesaikan wave nomor 5 naik. Oleh karena itu, dalam jangka pendek kita akan turun dalam wave A, B, C, dan target koreksi adalah 33 hingga 37 US dollar per barrel. Jika Anda misalnya pada saat ini mau sell on strength, itu strategi yang sangat bagus menurut saya. Dan sebaliknya, jika Anda mau nunggu sampai masuk zona koreksi, itu pun strategi yang sangat tepat menurut saya. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.